Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulilalahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu lidini, hasbi Allahu lima ahammani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Itu yang diedarkan, yang di luar itu adalah haikal atau tulisan atau asma. Ketika terjadi pandemi kayak COVID kayak saat ini, itu sebenarnya dicetak udah lama. Setengah tahun yang lalu saya bikin, cuman tidak selesai di Jawa. Itu sudah saya asmai sampai tempelkan di pintu dalam rumah sampean. Itu sudah saya, alhamdulillah, saya buktikan selama pandemi ini di masjid kami kan tidak pernah dipakai jamaah, 5 waktu jamaah, ya tidak pakai masker, ya sholatnya rapet. Tapi sekampungan alhamdulillah aman, ya. Itu sampai terus wiritan itu yang di dalamnya amplop itu sampai baca. Itu syukur-syukur di masjid ini sampai baca. Selesai sholat, selesai doa bareng-bareng. Li khamsatun nutfi biha aral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya latif lam yazal uldu bina fi ma nazal innaka latifu lam tazal uldu bina wal muslimin. Diulangi 3 kali.
Dulu ada satu riwayat ketika Nabi Nuh kapalnya tidak sandar-sandar, Nabi Nuh itu bertawasul dengan itu. 5 orang yang ada di dalam asma itu, ya, li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah, insyaallah selamat. Kemudian khasiatnya di situ, insyaallah diberikan rezeki husnul khotimah, dikasih mudah urusannya, diperbaiki urusannya, orang yang melihat insyaallah disenangkan dan diberikan afiyah, sentosa. Makanya usahakan dibaca setiap sholat 5 waktu. Kalau tidak bisa cukup subuh sama maghrib. Nah, itu. Kemudian kebetulan itu minta doanya, saya beli tanah ya di samping pondok yang ada itu ada gambarnya di situ ya. Belinya 250 juta, sudah saya bayarin 130 juta, tinggal 120 juta. Satu pirkannya 170, satu kaplingnya 34 juta. Siapa tahu ada jamaah yang nitip untuk jadi jariah, moga-moga itu ada niatkan untuk orang tuanya kah, untuk siapa, dari situ ada ya. Minta doanya. Ini sudah kurang, kemarin janji 1 bulan saya, ini sudah 2 minggu, tinggal 2 minggu. Sabtu besok, Sabtu ini saya bayar, Sabtu berikutnya pelunasan ya. Insya Allah minta doanya. Satu pirkannya 170 ya, terserah sampean kepingin wakaf berapa, sodako berapa, terserah. Yang jelas itu saya kasih amalan, sampean baca, sampean tempelkan ya. Masalah sedekah itu urusan niatan hati. Kalau seandainya tidak ada, jangan dipaksa ya. Namanya tidak ada ya, tidak usah, tidak sodako, tapi amalan tetap sampean amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan yang lalu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa iyyaka wal israr, takutlah kamu senantiasa menetapi akan berbuat dosa, walaupun dosa itu kecil. Jangan kamu istiqomahi, enggak apa-apa, itu kan kecil aja, umpamanya gitu. Terus menyepelekan. Katanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak ada dosa kecil itu. La saghirata ma'al israr, tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Bahasa kita itu apa namanya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. La saghirata idza qabalaka adlu wala kabiraka idza wajahaka fadlu. Kata Ibnu Athaillah, tidak ada dosa kecil kalau Allah itu menegakkan sifat adilnya. Adilnya Allah kalau ditegakkan, tidak ada dosa kecil, semuanya itu dosa besar. Sebab yang sampean maksiat itu Allah yang maha besar. Ayo coba gini nah, sampean meludah di depan orang biasa, anak-anak gini, masalah ndak kira-kira? Sampean meludah di depan anak ini biasa, anak teman-teman gini, masalah ndak kira-kira? Ndak masalah orang depan anak-anak. Coba sekali-kali sampean pas di depan presiden ngomong ayo pasti ditangkap sampean. Nggak percaya sampean? Ada orang bawa poster gini aja ditangkap kok. Pak Presiden turunkan harga jagung, ditangkap. Ya kalau Blitar.
Sampean di masjid ini turunkan harga jagung, bawa baliho, tidak ada yang nangkep sampean. Kenapa? Ketika itu sampean berhubungan dengan orang besar. Ini bukan orang besar, Allah yang maha besar. Lebih besar lagi, Malikal Muluk, rajanya para raja. Jadi kalau sampai dosa kecil, kalau Allah negakkan keadilan, justru sampai itu lagi punya dosa besar, punya masalah kepada Allah. Kalau Allah negakkan adilnya. Tapi kalau Allah menegakkan fadlnya, fadl itu karunia, belas kasih Allah, sifat pemurah Allah, sifat pemaaf Allah. Biar dosa sampean seujung langit, kalau Allah menegakkan sifat fadlnya, dosa besar seujung langit bagi Allah itu kecil. Ada satu niat, ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada satu orang dulu di zaman Bani Israel. Orang ini sudah membunuh 99 orang. Membunuh berapa? 99. Wah, maka jagoan ini bawa parang panjang gitu, selipkan diri. Dia nyari orang pinter, orang yang ngerti agama. Dia datangin. Pak, aku sudah membunuh 99 orang. Kira-kira Pak, kalau aku tobat diterima enggak sama Tuhan? Dosamu tidak akan dimaafkan. 99 terlalu banyak dosa. Katanya orang lah, kalau 99 tidak diampuni, digenapi 100. Ya lah, 99 enggak. Nah 100-nya ini orang ini langsung sling, gelundung. Nyarilah dia orang lagi. Ketemu sama orang alim. Pak, aku sudah bunuh 100. Kira-kira kalau aku tobat diterima ndak? Sambil parangnya ditarik gini Pak, sering. Diterima ndak Pak? Oh diterima. Diterima. Kalau ndak ini 101 jadinya Pak. Diterima. Tuh. Kok diterima? Yang sana bilang ndak diterima. Oh iya, yang sana ndak diterima. Saya diterima. Terus siapa? Katanya ini rohib. Sampai pergi ke Somi'ah itu kayak masjid gini tuh Pak. Sampai bersihkan badan sampean, sampai mandi taubat, sujud sama Allah, minta ampun sama Allah. Allah maha pemurah, Allah maha pemaaf. Oh gitu Pak ya, diterima. Berjalanlah dia. Tiba-tiba di tengah jalan jantungnya kambuh, mati. Dua malaikat rebutan mau bawa rohnya orang ini. Satu malaikat rahmat, dua malaikat azab. Kata yang malaikat rahmat, aku yang bawa rohnya. Dia kan mau tobat. Katanya malaikat yang malaikat azab, jangan, orang dia itu ibadah aja belum. Ayo, tiba-tiba diputuskan. Allah katakan, hitunglah jaraknya, mana yang lebih dekat antara dia waktu berangkat dari tempatnya orang alim tadi sampai dengan tempat yang dia tuju, Somi'ah. Kalau dia lebih dekat ke Somi'ah, berarti dia dapat malaikat rahmat. Kalau dia lebih jauh dari Somi'ah, berarti lebih dekat dengan, berarti masih belum. Ternyata begitu diukur, ibarat kalau 100 meter pas ukurannya 150. 50. Bingung malaikat lah ya, terus apa? Pasti ada lebihnya. Ternyata dia kelebihan perut buncitnya aja.
Garuda, kanal perut daripada dada. Jadi begitu diukur perutnya ini lebih dekat ke somi'ah. Ya, ya. Perutnya ini kayak finish kan ada apa namanya? Ada benangnya. Kalau dia duluan gini, perutnya nyentuh garisnya itu apa? Talinya, dia yang menang. Jadi kata malaikat, ayo ukur 50 bingung. Terus siapa yang bawa? Ayo cari. Ternyata betul, kelebihan dada dikit ini aja, perut aja. Perutnya bunjit dikit. Makanya ini beruntung lah orang yang perutnya bunjit. Ya. Karena kalau diukur menang nanti ya. Diterima taubatnya sama Allah. At-taib minadz-dzanbi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka ia seperti tidak punya dosa. Sifatnya Allah Rahman, sifat Rahimnya Allah. Makanya jangan ngeremehkan dosa, nanti wah kok apa-apa. Ingat lo ya, orang kalau rutin melakukan dosa ditakutkan matinya itu sesuai kebiasaan. Sampean lihat kebanyakan orang itu mati sesuai kebiasaan. Orang yang biasa ke masjid rutin, sampean lihat sampai 20 tahun, 25 tahun rajin itu. Sian lihat meninggal. Bisa jadi mau berangkat ke masjid, tahu-tahu wudhu terus entah apa terus meninggal. Atau pulang dari masjid tahu-tahu meninggal, atau meninggal di dalam masjid. Ya. Orang biasa mabuk, matinya pas mabuk. Dalam satu riwayat, Allah tidak mematikan seseorang kecuali Allah datangkan kesenangannya. Apa kesenangan sampean? Ayo. Sampean harus punya. Makanya maaf, dianjurkan ketika orang itu berumur 40 tahun. Orang itu dianjurkan memakai tongkat. Memakai apa? Sunnah. Untuk apa orang saya sehat kok pakai tongkat? Maksudnya orang punya tongkat itu orang punya pegangan. Orang laki-laki loh ya, ibu-ibu jangan. Bapak-bapak aja sunnah pakai tongkat. Saya tidak bawa karena naik motor ini. Jadi tadi keburu-buru ini mungkin belum isya, saya pulang ngisi dulu di sono, selesai sono ke sono, antara timur dan barat Bu. Dari sini kembali ke Bengkuring, dari Bengkuring ke Sambutan. Ya makanya minta maaf saya pakai Harley itu. Moge supaya cepat nyeliut, mobil saya sudah menghadap ke jalan, jadi selesai langsung turun, motor tak tinggal, naik mobil. Habis ceramah di sana langsung naik mobil. Jadi maaf, orang itu kebiasaannya, orang seneng minum, tahu-tahu nggak minum, kepingin minum dulu, dia mau mati. Oplosan minum bir apa alkohol itu ya, bir kan namanya itu. Minum apa? Minuman keras ya? Campur autan plus baygon, vape. Akhir habis minum pebusa mati. Nah makanya matinya bareng-bareng, satu tempat mati 14 orang. Lah yang memang satu minuman semuanya. Dan pernah saya melihat sekali Pak, orang mati pas minum itu biru semua badannya. Di sampingnya itu memang ada kerating teng, ada minuman keras, terus ada obat nyamuk. Itu saya bilang vape itu. Nggak ngerti diapakan, yang jelas meninggal. Biru betul, bengkak badannya. Astagfirullah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Gini itu jantungnya pecah mungkin. Ya darahnya biru betul lah badannya, bengkak, otot-ototnya ini biru. Nah
kalau sampean Bang, makanya dianjurkan pakai tongkat, artinya punya pegangan. Apa pegangan sampean? Orang kalau udah umur 40 tahun punya pegangan. Apa pegangannya? Kalau sampean seneng Al-Quran, kepingin aku kalau matinya mati baca Quran, mulai umur 40 tahun pegangan sampean Quran. Solawat ada tapi tidak terlalu banyak. Sholat tahajud ada walaupun tidak banyak. Duha ada walaupun 2 rakaat. Tapi maaf, pagi kadang baca 1 juz, siang dapat 1 juz, malam mau tidur dapat 1 juz, 10 hari khatam. Makanannya Al-Qur'an. Ada orang yang sholawat, berapa kamu sehari baca selawat? Tidak banyak, cuma 15.000. Kok banyak? Apa cuma 1.000 itu loh, paling 15 menit gitu ya. Ya apa bacanya? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1 jam sampai dapat cuma 200 sampai ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi 1000. Nanti istirahat, habis sholat duhur sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Makanannya sholawat. Ada yang sholat ya, ada yang rutin sholat duha, ada yang rutin sholat tahajud, kesenangannya sholat. Maka orang ini biasanya meninggal sebagaimana kebiasaannya. Saya beberapa kali menyaksikan orang Bu yang mau meninggal baca Quran terus. Ada juga yang senang sholat, ketika sakit tidak bisa ngapa-ngapain Bu, kencing kadang maaf pakai yang didorong di pantatnya itu loh Bu, apa itu namanya? Pispot kayak itu namanya. Tahu-tahu mau meninggal, tahu sampean disuruh nuntun ya keluarganya, tolong aku bawa ke kamar mandi, katanya. Ada apa? Dah bersihkan aku. Dibersihkan Bu, pantat-pantatnya, kemaluannya ya, dibersihkan. Tolong ambilkan sarung yang bagus, sarung Samarinda. Orangnya di Bangil tapi kenal sarung Samarinda. Memang yang terkenal di Bangil orang Banjar itu sarung Samarinda. Minta ambilkan sarungku yang paling bagus, sarung Samarinda, dipakaikan Bu. Ini maaf loh, beberapa hari beliau tidak pernah dapat berdiri, tidak pernah. Minta dituntun sholat berdiri Bu. Ya gemeter-gemeter gitu. Allah, kepingin sholat katanya. Lah kata orang kepingin sholat ya biasa lah, orang kepingin sholat ya diantarkan, ditungguin. Ternyata waktu sujud meninggal. Waktu sujud meninggal. Loh ini loh katanya Nabi, ketika orang itu mau meninggal disenangkan oleh Allah kebiasaan dia. Yamutul mar'u ala ma asa alaih wa yub'asuna minal qabri ala ma mata alaih. Dimatikan orang itu sesuai kebiasaan dia, dan nanti dibangkitkan dari alam kubur di mana dulu dia mati. Kalau meninggalnya baca Allah, bangun dari tidur, dari alam ketika ditiup sangkakala dia bangun, dia bilang Allah. Kalau dia baca la ilaha illallah, dia kibaskan kepalanya sambil membaca la ilaha illallah. Kalau dia bersholawat, dia mengibaskan kepalanya sambil membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mulai sekarang pesan, mati model apa? Masa tidak berani pesen Bu? Ya. Loh, Mbah Maimun itu dulu pesen minta mati hari Selasa, matinya kepingin di Mekah. Ternyata pesanan sesuai. Saya punya dulu, kebetulan anaknya itu teman saya, Kiai Bajuri. Orangnya itu miskin lah, ibarat makan itu alhamdulillah kiai, guru ngaji cuman alim, guru ngaji Quran dia. Jadi cuman ngaji keliling, yang bahasa kita ini guru lah ya, guru. Nggak punya pondok, cuman alim. Cuman santrinya ngaji banyak di rumah. Itu
ya pasti kalau ditanya orang, ya apa Yai? Aku itu loh kepingin mati di Mekah. Itu enggak setahun 2 tahun, bertahun-tahun lah ditanya orang itu gitu. Aku itu kepingin mati di Mekah. Terus ngomong, ya menurut akal enggak mungkin. Untuk berangkat ke sana enggak mungkin. Dilalah. Karena takdirnya Allah ada orang yang kepingin ngajak, Pak Yai, mau haji sama saya Pak Yai. Nggak kepikiran aku haji katanya, duitnya yang belum ada. Lek kepingin mulai dulu saya bahkan kepingin mati di sana. Tak barayan dibayarin. Berangkatlah tahun itu. Subhanallah, beliau sekarang dikubur di Maklah. Ya mutul mar'u, sesuai keinginan. Ana inda dzanni abdi. Makanya di dalam doa Ratibul Haddad, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Itu. Wa iyyaka wal israr. Apa israr itu? Antadzniba, yaitu kamu berbuat dosa summa la tatubu alal fauri, kemudian kamu tidak bertaubat secara cepat. Dosa itu Bu, kalau punya salah langsung tobat. Jangan nanti. Karena manusia tidak tahu keadaan hidup. Sore tadi saya kedatangan tamu dari Masjid Al Musyawarah. Nah, diundang besok saya ceramah hari Sabtu. Undangnya sudah lama tapi kepingin konfirmasi. Cerita. Ternyata pengurus masjid yang biasanya minta saya jadwal khutbah itu dari orang ini saya tahu kalau beliau meninggal. Loh, meninggal? Iya. Orangnya itu paling mentok umur 40 tahun. Makanya saya kaget. Loh, pantes saya orangnya enggak pernah ngundang saya, enggak pernah khutbah lagi di Al Musyawarah. Ternyata yang biasa ngoling saya ini minta jadwal. Itu 2 tahun sudah meninggal. Saya baru aja dapat nomor Pak ya, dari nomor sampean ini, dari beberapa orang nyari akhirnya dapat nomor sampean. Pak Agusnya meninggal. Loh, meninggal? Masih muda kok meninggal. Nah, saya sendiri ngomong masih muda kok meninggal. Ternyata enggak nunggu tua dulu ya. Enggak nunggu tua. Nah. Al-ajala minas syaitan, keburu-buru perbuatan setan. Tidak ada baiknya orang keburu-buru. Illa khamsan, kecuali 5 ini baik. Yang pertama tobat. Pagi bisa ngerjakan, jangan nunda siang atau nanti aja dah, habis sore aja aku kerjakan. Ya, jangan. Atau kita bisa ngerjakan sore, jangan nunggu pagi. Fa innal maut ya'tikum baghtatan, karena kematian itu datangnya spontan. Makanya harus kita cepat-cepat. 2, bayar utang. 3, ngawinkan anak perempuan. 4, hormat tamu. Nah, kayak gini gurunya belum datang, kopinya sudah datang. Ini yang bener ini. Ya. Air ada. Itu melaksanakan hadis Nabi. Ada Bu ceramah lama sampai bebusa, ada keluar kopinya. Kalau di sini enggak. Nih belum ceramah udah kopi datang. Luar biasa ya. Masya Allah. Itu.
Wal wajib kullu mu'min ayyahtariza minal ma'asi. Yang wajib bagi kita jangan berbuat dosa. Sampai cukup sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ndak pakai sunnah-sunahan, ndak pakai duha, ndak bawa witir, ndak usah. Tapi seharian sampai ndak berbuat dosa, mati sampai masuk surga. Sampai tidak punya dosa, tapi wajib dikerja. Orang mengerjakan wajib dapat pahala. Lu gimana dengan sunnah? Sunnah itu dapat pahala beda. Aina yusalluna duha, mana orang-orang yang sholat duha ngacung, mereka dapat pahala. Ainal qaimuna bil lail, siapa yang salat malam? Acung. Berapa rakaat? 2 rakaat ya Allah, dapat bini bidadari 1. Berapa? 4 rakaat, dapat 2. Berapa? Dapat salat 6 rakaat, dapat 3. Setiap 2 rakaat dapat 1 istri. Makanya samanya enggak pernah tahajud nanti nyesel, Pak. Maka bidadari itu warnanya beda-beda. Cantiknya beda-beda dan rasanya beda-beda. Betulan. Ada orang nanya, mana ada semua perempuan sama rasanya. Durian itu ada yang manis, ada yang tidak manis. Singkong ada yang apa namanya? Nah, kalau dimakan kriuk itu namanya apa? Singkong kalau dimasak ya. Enggak, yang kalau ada yang kalau dimakan itu pas enggak usah dibayangkan sudah. Ya. Nah, itu makanya banyakin sholat malam pian. Lah gimana istri kita? Istri kita paling cantik. Mengalahkan cantiknya bidadari, dan istri kita dilayanin oleh bidadara bi aqwabi wa abari wa ka'sim min ma'in wildanun mukhallatun. Anak-anak yang kecil-kecil yang kayak umur muda-muda gini gandeng-gandeng melayanin keperluan kita. Saya kira cukup itu dulu ya, supaya waktunya sama-sama ya. Ini moga-moga cukup ya. Saya minta maaf aja ya, supaya ini hari sebulan sekali, setengah tahun sekali ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur sadil adil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina masyayina ya rabbal alamin. Allahumma khdim lana husnal khatimah 'inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.